guys, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini Kiki lagi adain podcast. Kiki undang bintang tamu yang akan membagikan pengalaman mengerikannya selama camping di hutan. Mungkin bisa langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Kak Jason. Halo Kak Jason, selamat datang. Halo Kiki, halo semuanya. Kak Jason, jadi kita tertarik banget nih buat dengerin pengalaman horor kakak. Seperti yang kita tahu, kakak mendapatkan pengalaman horornya itu saat lagi berkemah di hutan. Nah, mungkin kakak bisa ceritain dari awal gimana gitu, bisa memutuskan buat camping di sana. Awalnya aku dan dua temanku sama sekali nggak ada rencana untuk camping. Itu benar-benar ide dadakan. Kebetulan kami lagi nggak sibuk dan salah satu temanku itu tiba-tiba ngajak. Karena spontan, persiapan kami seadanya dan tanpa banyak pengalaman. Akibatnya di perjalanan kami sempat nyasar cukup lama. Perjalanan yang seharusnya 3 jam jadi 5 jam. Pas kita sampai, hari juga udah mulai gelap. Dan kita malah diusir sama penjaga hutannya. Kita dikasih peringatan buat pulang. Kita mah bodo amat ya, orang kita udah capek sampai ke sini, kok malah disuruh pulang. Jadi ya kita iya-iyain aja. Oh, jadi kakak sebelumnya udah sempet dikasih peringatan gitu ya? Boleh lah kak, lanjut ceritanya. Iya Ki, jadi emang dari awal salah di kita sih. Dan kayaknya terlalu ngeremehin ya. Singkat cerita, Nak, kalian sebaiknya pulang saja. Khusus malam ini kondisi lagi nggak kondusif. Bapak juga sekarang mau pulang sebelum gelap. Waduh, kenapa pak? Udah pulang aja. Bapak sekarang juga lagi buru-buru pulang. halah, ini mah alasan bapaknya aja mau pulang cepet. Awas gaji buta pak. Enak aja kita disuruh pulang, nggak tahu apa gimana capeknya kita sampai ke sini nih. Udah, hari udah makin gelap nih. Gimana kalau kita bagi tugas? Apalagi persediaan kita ini kurang banget. Ada yang beresin tenda, ada yang cari kayu bakar, sama ada yang cari buah. Gimana? Boleh tuh, aku yang beresin tenda ya. Kalian berdua yang cari kayu bakar sama buahnya. Jadi disinilah kak awal mulanya. Satu temanku beresin tenda, satunya cari kayu bakar, dan akunya yang cari buah. Nah, temanku yang cari kayu bakar ini, dia malah nemu bayi. Hah? Nemu bayi? Iya, temanku ini dia agak curigaan dan malah kasihan. Jadi lanjut cerita. Pohon ini bisa kali ya ditebang buat kayu bakar. Apa itu? Kok daunnya bergerak-gerak? Ih, oh, ternyata cuma anak rubah toh, bikin takut saja. Kayaknya segini udah cukup deh. Ih, suara apa lagi ini? Kok di tengah hutan gini ada suara bayi nangis? Waduh, gak beres nih. Pulang ah. Ternyata emang ada bayi, toh. Kamu terpisah dari keluargamu ya? Kasian banget. Kayaknya di sekitar sini juga gak ada orang. Kamu ikut aku dulu ya. Besok mungkin kita cari orang tuamu di kantor polisi. Ih, serem juga ya kalau dengar suara bayi nangis gitu di tengah hutan. Iya bener kak, kalau dipikirin sekarang kayak gak masuk akal banget. Jadi langsung aja singkat cerita, sekarang dari POV-nya aku. Udah cukup nih buah-buahan, banyak. Cukup lah ya untuk malam ini. Balik capek. Suara apa itu? Ih, bikin takut. Suara cewek nangis di hutan maghrib-maghrib gini. Harus cepet-cepet balik nih, takut banget. Ada mbak-mbak. Mbak itu kan yang nangis dari tadi. Tolong. Ada apa mbak? Gimana rombongannya yang lain? Kok sendirian di sini? Tolong cariin bayi saya hilang. Waduh,
Mbak, lagian mbaknya ngapain ke hutan sama bayi? Ya udah Mbak, ikut saya dulu aja deh. Nanti siapa tahu bisa minta bantuan juga sama teman-teman saya. Ih, seremnya. Terus gimana? Itu manusia kan? Kita baru mau masuk puncak cerita nih Kak. Jadi aku anterin lah cewek ini ke tenda kami. Ternyata temenku yang cari kayu bakar tadi, dia nemu bayi kan di tengah hutan. Ternyata bener pengakuan dari cewek ini. Bayi itu memang anak dia. Kayak bahagia banget dia ketemu anaknya. Berasa kayak udah terpisah belasan tahun gitu. Gak lebay tapi emang gitu keadaannya. Lanjut cerita, hari itu udah malam dan kita posisinya lagi santai-santai, lagi nyanyi-nyanyi. Bosen juga nih lama-lama. Bosen ya? Aku ada cerita horor nih. Jadi kalian pernah dengar ada hutan yang sangat jarang didatangi kan? Nah, ternyata dari rumor yang beredar, hutan itu tuh sebenarnya berhantu di waktu-waktu tertentu. Contohnya kayak bulan purnama gitu. Para pendatang tuh biasanya dengan suara nangis macam-macam lah. Kadang suara nangis bayi, kadang suara cewek minta tolong. Para pendatang ini tanpa menunggu lama-lama langsung kabur. Setelah dicari tahu, ternyata pernah ada kasus orang hilang, ibu dan anaknya. Dan mereka ditemukan di hutan ini dengan jarak yang terpisah jauh. Penyebabnya masih belum tahu karena apa. Entah kenapa, aku itu langsung kepikiran cerita itu, Kak. Dan pikiran kami pun langsung tertuju sama ibu dan anak yang kami temui tadi, yang kami bawa tadi lah. Iya, kenapa kami ditinggalkan? Kenapa kami dipisahkan? Apa salah kami? Kenapa? Tolong, jangan ganggu kami. Maafkan kami, kami gak maksud ganggu kalian. Tolong, maafkan kami. Setelah kejadian malam itu, pas kami bangun, awalnya aku mikir itu cuma mimpi biasa ya, karena suasananya lagi di hutan. Ternyata teman-temanku itu juga cerita mimpi yang sama. Fix itu mah udah agak beres. Kami langsung cepet-cepet beresin barang-barang dan pulang. Setelah kejadian itu, kami trauma banget dan jadi parnoan. Serem banget ceritanya. Makasih ya buat Kak Jason yang udah mau berbagi pengalamannya. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor, boleh nih komentar di bawah. Nanti yang terpilih akan kita ceritain di sini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.